Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Kristus, yang merasa diberkati Tuhan, boleh ikut lambaikan tangannya bersama saya walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu. Tapi saya percaya di balik layar handphone Bapak Ibu, di balik layar komputer Bapak Ibu semua ikut melambaikan tangan, tanda orang-orang yang diberkati, tanda orang-orang yang bersukacita. Karena saya percaya kasih penyertaan Allah Bapa yang sempurna menyertai Bapak Ibu semua. Haleluya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membukannya dalam doa. Dan dalam doa saya mau ajak Bapak Ibu untuk mulai belajar menghitung berkat-berkat yang sudah Bapak berikan. Itulah tanda cinta kasih Bapa, tanda pemeliharaan yang sempurna. Firman Tuhan berkata, kita mau mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan bagaimana kita tahu kalau Allah mengasihi kita? Kita hitung berkat-berkat. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau sungguh Allah yang baik, Engkau Allah yang setia Bapa. Penyertaan-Mu yang sempurna mengiringi setiap perjalanan hidup kami Bapa. Sehingga kami pada saat ini kami bisa berkumpul secara online Bapa, untuk menyatakan kebesaran dan kemuliaan nama-Mu Bapa, untuk menyatakan rasa kasih kami kepadamu lewat puji-pujian penyembahan dan lewat hati yang tunduk dalam pengajaran firman-Mu malam hari ini Bapa. Mari Bapak Ibu, ambil waktu ini untuk menghitung berkat-berkat yang sudah Bapak berikan mulai dari sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, atau sepanjang tahun ini. Di luar sana ada yang berbaring di rumah sakit, sedangkan kita masih sehat mengikuti persekutuan doa ini. Di luar sana masih ada yang berjuang mencari sesuap nasi, tetapi Bapa berikan rezeki yang cukup buat kita semua hari ini. Di luar sana masih ada yang bersusah payah mencari nafkah, tetapi penyediaan Allah Bapa bagi kita semua lebih dari cukup. Mari hitung berkat-Mu dari setiap tarikan nafas-Mu, dari orang di sebelah kanan kirimu, seisi rumahmu yang sehat semuanya, pasangan hidupmu, anak-anakmu, atau mungkin cucu-cucumu. Naikkan syukurmu malam hari ini. Oh, terima kasih banyak Bapak. Bapak, Engkau mendengar setiap ucapan syukur anak-anakmu. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan atas ruang dan waktu Bapak. Engkau mendengar setiap ucapan syukur mereka Bapa. Mereka belajar menghitung berkat-berkat-Mu Bapa. Mereka mau sungguh menyadari bahwa mereka adalah anak-anak yang sungguh Kau kasihi Bapa. Karena malam hari ini Bapa, kami mau mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi lewat puji-pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami buka hati kami buka pikiran kami serahkan pimpinan-Mu, pimpinan semuanya ke dalam pimpinan tangan-Mu Bapa, termasuk acara-Mu malam hari ini Bapa. Dari awal hingga akhir Bapa, Engkau yang memimpin, Engkau yang beracara, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah Bapa. Terima kasih banyak Bapa, kami buka hati kami siap menaikkan puji-pujian yang terbaik malam hari ini. Kami siap berikan hati kami yang penuh sukacita, dan kami tetap menyatakan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mau bersukacita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan tetap memuji Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik malam hari ini. Tunjukkan sukacitamu, tunjukkan gembiramu, karena hati yang gembira adalah obat. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Engkau yang ada yang sakit fisik, engkau ada yang sakit secara rohani, tapi dengan hati yang gembira, engkau akan dipulihkan, engkau akan disembuhkan. Pakai kuasa lidahmu untuk memberkati hidupmu, memberkati seisi rumahmu.
hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati kami bergembira Bapa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kalau kita bergembira, Bapak Ibu boleh menari-nari bersama seisi rumahmu malam hari ini. Penuhi rumahmu dengan puji-pujian kepadanya. Haleluya. Oh, bergembira dalam Tuhan. Yeah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Berikan tepuk tangan yang meriah malam hari ini. Haleluya, kita mau tetap angkat iman kita. Kita mau tetap pakai lidah kita untuk kita boleh menyatakan kasih kita kepada Tuhan Allah kita malam hari ini. Yes. Tak kami ragu di dalam-Mu Bapa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami percaya padamu Bapa. Angkat imanmu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan Kau yang pegang hidupku dan sepenuh hatiku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau menuntunku. Katakan ke segenap hatimu, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Kuasa percaya untuk Yesuslah hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu terima kuasanya malam hari ini. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya
Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemenangan sampai kemenangan lagi Bapa. Oh, Kau tuntun langkah kami. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Malam hari ini kita nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan dan Raja kami. Ketika kita nyatakan Tuhan adalah Yesus dan Raja kita, wow, tuntunannya sempurna. Tidak usah khawatir lagi, tidak usah takut lagi akan apapun. Karena gada dan tongkatnya akan menuntun kita ke sumber-sumber air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, di mana penyediaannya lebih dari cukup. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mau tundukkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi intim dengan Dia. Kita mau lebih lagi menyatakan rasa rindu kita, kehausan kita akan hadiratnya, akan kasihnya, akan kuasanya. Bapa, kami nyatakan Bapa, Engkaulah Tuhan dan Raja kami Bapa. Malam hari ini Bapa, kami buka hati kami nyatakan kehausan kami, kerinduan kami akan Engkau. Tidak kami andalkan kekuatan kami, kepandaian kami atau orang lain Bapa dalam menjalani hidup ini. Kami hanya mau mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami perlu Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Kami mau mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mau menikmati-Mu lebih dan lebih lagi Bapa. Bapa, kami nyatakan kembali iman dasar kami Bapa. Bahwa kami semua anak-anak-Mu di persekutuan doa online ini Bapa adalah anak-anak yang sungguh Kau kasihi Bapa. Mari nyatakan dalam hatimu, Kau yang karyawan, katakan saya karyawan yang paling dikasihi Bapa. Kau seorang suami, kau katakan saya suami yang paling dikasihi Bapa. Kau seorang istri, katakan dalam hatimu saat ini, saya istri yang paling dikasihi Bapa. Kau seorang pengusaha, katakan saya pengusaha yang paling dikasihi Bapa saat ini. Kita tiru iman Yohanes. Yohanes menyatakan dirinya adalah murid yang paling dikasihi Yesus. Bapa, kami percaya kami semua adalah anak-anak yang Kau benarkan di dalam Yesus Kristus Bapa. Kami nyatakan kembali iman kami malam hari ini Bapa, bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan penebus kami, anak Allah yang hidup, Tuhan dan Raja kami, yang sudah mencurahkan darahnya untuk membasuh seluruh kehidupan kami Bapa, sehingga kami Bapa, kami boleh dibenarkan di mata-Mu Bapa. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus Kristus adalah tanda bukti bahwa kasih Bapa begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau sudah gantikan kami di salib itu. Saat ini dengan darah-Mu yang tercurah, dengan darah-Mu yang sudah membasuh diri kami mau hampiri tahta Allah Bapa. Kami buka hati kami sambut setiap kebaikannya. Kami sambut setiap kasih-Nya, setiap anugerah-Nya yang sudah Dia sediakan dengan darah-Mu. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu Bapa. Hati tulus
keresahan hatimu, nyatakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab Engkau kudus Bapa, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kami menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Segenap hati kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Kami menyembahmu, ku menyembah. Kami sembahmu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami Bapa. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami sembah Kau, ku menyembahmu, ku sembahmu. Oh Yesus, ku menyembahmu, ku sembahmu. Kami sembah Kau. Oh segenap pujian, segenap hati kami, seluruh hidup kami di tahta-Mu saat ini Bapa. Kami bawa di hadirat-Mu sebagai persembahan kami. Oh, kami sembah Kau. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah.
Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, Allah segala kuasa, surga dan bumi, ya surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu, penuh kemuliaan-Mu. Penuhi kami, puaskan kami. Engkaulah jawaban kami, Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami, tempat kami berseru, yang kami andalkan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bapak, kami sambut setiap kemurahan-Mu. Kami sambut setiap anugerah-Mu, Bapak. Kami sambut semua kebaikan-Mu yang sedang Kau curahkan saat ini, Bapak. Diberkatilah kami dan seisi rumah kami, Bapak, malam hari ini, Bapak. Dibebaskan, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, Bapak. Anak-Mu ini tidak tahu apa yang sedang domba-domba-Mu alami di balik layar handphone mereka masing-masing. Tetapi Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha dahsyat. Engkau mengerti setiap kebutuhan mereka, Engkau mengerti setiap kehidupan mereka. Apa yang benar-benar mereka perlukan dalam kehidupan mereka, Engkau sedang jawab malam hari ini, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Engkau sungguh Allah yang baik, luar biasa baiknya. Dan Bapak, kami mau tetap buka hati kami. Kami mau tetap terima setiap kebaikan-Mu, Bapa. Terlebih lagi secara khusus pengajaran firman-Mu. Firman yang hidup itu, Bapa. Yang akan disampaikan lewat anak-Mu Romo Hendra, Bapa. Kami mau dengar, kami rindu, kami kangen sekali, Bapa, lewat akan firman-firman hidup-Mu, Bapa. Mari, Bapa, berbicaralah sebebas-bebasnya, Bapa, lewat anak-Mu Romo Hendra, Bapa. Kami angkat tangan kami saat ini supaya pengurapan-Mu turun atas Romo Hendra, Bapa. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, Bapa, apa yang dia ucapkan, Bapa, semuanya boleh membangun iman kami, semuanya boleh menjadi kekuatan, Bapa. Dan bahkan kami percaya, Bapa, ketika firman itu dilepaskan, ada kuasa juga yang dilepaskan atas kehidupan kami. Terima kasih banyak, Bapa. Pengurapan-Mu kami percaya sudah turun atas anak-Mu ini. Dan kami mau duduk diam mendengarkan Engkau. Kami siap menyambut Engkau. Terima kasih banyak ya, Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, kepada Roma Hendra. Saya sangat senang bisa bertemu kembali di layar masing-masing, entah di layar handphone, entah di layar laptop, entah di layar komputer. Kita yang pasti sangat senang bisa kembali bersua di dalam pertemuan, di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya pada malam hari ini berkaitan dengan kuasa lidah. Nah,
Coba kalau ngelel, katanya. Lidah tuh bisa ngelel, katanya. Kuasa lidah, berkat atau kutuk? Kuasa lidah, berkat atau kutuk? Itu tema yang diberikan kepada saya. Jadi luar biasa ini yang namanya lidah ini. Saya mau menampilkan slide saya. Bentar, desktop. Bentar lagi muncul. Wah, belum. Nah, ini dia. Muncul sudah kuasa lidah. Lidah berkat atau kutuk? Kuasa lidah berkat atau kutuk? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pernah mendengar kata anjay? Pernah mendengar kata anjay yang dilarang untuk diomongkan di mana-mana? Mungkin kita sudah pernah mendengar kata itu. Dilarang katanya, kata anjay ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu adalah bahasa yang memaki-maki orang. Tapi saya ingat waktu saya masih kecil di Cicadas City, coba di Cicadas City kan pusat dunia katanya, pusat dunia yang paling kumuh itu Cicadas City waktu itu. Pusatnya kota Bandung juga. Di Cicadas City yang namanya bahasa anjay itu udah biasa. Sangat biasa dalam bahasa pergaulan sehari-hari, dikit-dikit. Apalagi kalau saya ngomong bahasa Sunda, ayah, kadang-kadang masih muncul bahasa anjay itu. Apakah itu berkat atau kutuk? Jadi ada dua sisi. Seperti kata syukur. Kita bisa berkata syukur kepada Tuhan atas segala berkatnya, tapi pada saat yang sama kita pun bisa nyukurin orang. Syukur sia. Kunaon bangor, syukur. Sambil kalau orang tua nunjuk-nunjuk. Saya masih ingat pernah ditunjuk-tunjuk juga. Syukur, syukur katanya. Kunaon bangor, syukur. Kenapa nakal, syukur. Kata yang sama, syukur, bisa menjadi kata yang berkat, tapi pada saat yang sama juga kata makian atau saya istilahkan juga sebagai kata kutuk. Nah, bagaimana pemikiran Ibu Bapak? Kalau saya pernah mendapatkan WA seperti ini beberapa tahun yang lalu. Saya bacakan WA saya. Selamat pagi, Pastor Hendra. Kami dari paroki bla 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 ingin melaporkan kelakuan pastor paroki kami. Pastor paroki kedapatan sedang berciuman di belakang mobil. Berciuman di belakang mobil dengan seorang janda yang bernama titik-titik-titik, nama disamarkan. Mereka sering pergi berduaan makan. Kami punya rekaman video adegan mesra mereka. Wow, teman saya sesama alumni sekolah mau kasih rekamannya kepada pastor. Lalu saya jawab WA tersebut. Terima kasih informasinya Bapak atau Ibu. Tolong kirimkan videonya lewat WA saya ke nomor saya yang sama ini. Terima kasih. Jadi ini WA, SMS dikirimkan tahun 2018 yang lalu. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan videonya. Coba kalau dapat video yang mesra kan, bisa saya sebarkan kemana-mana kali itu. Ada video mesra, dibilang kan mereka sedang bermesraan katanya. Kami punya video adegan mesra mereka. Lama diam orang itu ngirim video, nggak ada videonya. Tiba-tiba nulis lagi gini, sekarang hidupnya tergantung sama janda ini. Coba pastor hidupnya tergantung sama orang lain. Ngaco ini. Makan dan jalan kemana-mana berdua. Chat WA mereka berdua yang mesra ditunjukkan oleh ibu itu kepada kami. Ke lingkungan, juga kepada juga maunya dijemput-jemput katanya. Sikap ke orang kaya selalu istimewa, sangat terkenal di paroki kami. Dia hanya mau melayani orang yang berduit. Dipanggil kapanpun oleh yang berduit selalu siap. Saya bilang lagi kepada yang mengirim itu, tolong sampaikan kepada saya bukti-buktinya.
Lalu saya kirimkan SMS ini juga kepada pastor yang bersangkutan. Saya kirimkan kepada pastor yang bersangkutan. Aduh, katanya, pastor bilang ke saya, apa yang dituliskannya itu udah sering saya dengar juga, saya dapat juga katanya, tapi sampai hari ini nggak ketahuan orangnya. Coba bayangkan ibu bapak, saudara-saudariku, kalau ibu bapak dapat WA atau SMS seperti ini, karena nama pastornya ada kan deh, reaksinya seperti apa? Ada yang, asik, gosip baru, apalagi ngomongin pastor katanya kan deh, bisa langsung tersebar kemana-mana. Tapi ada juga orang yang bijaksana, itu si orang iseng, udahlah biarin. Pasti sama pimpinannya juga ditangani dengan benar kalau itu benar. Dan memang sampai sekarang, sampai hari ini terbukti tidak benar. Coba kalau waktu itu saya kan masih pimpinan sebagai provinsial, kalau saya bilang, wah ini pasti benar, saya pindahkan aja orangnya. Jelas yang terjadi malah membuat sakit hati. Pastor itu bisa sakit hati pada saya. Kok berita nggak benar, tidak diklarifikasi dulu, dan lain sebagainya. Jadi sekarang bukan hanya lidah, bukan hanya kuasa lidah, tapi kuasa jari. Ingat jari. Jari yang untuk mijit-mijit WA kita, SMS kita, handphone kita, laptop kita, jari, kuasa jari. Mirip dengan kuasa lidah. Karena dua-duanya bisa menghancurkan orang. Tapi pada saat yang sama bisa membangun dan menghidupkan orang. Kuasa lidah, berkat atau kutuk. Ada yang menulis gini nih, saya dapat di internet. Mulut dijaga. Jangan sampai kalah sama pantat deh katanya. Pantat aja kalau mau kentut mikir dulu. Ada yang dengerin apa enggak? Masa mulut mau ngomong nggak dipikir dulu katanya. Setelah saya renungkan ya benar juga ya. Kalau kita mau buang angin kan mikir-mikir dulu. Ini ada orang nggak ada orang nggak ada orang, jebrot aja. Mikir-mikir. Nah ini katanya mulut dijaga dong. Masa sampai kalah sama pantat. Direnung-renung betul juga apa yang dikatakan, apa yang ditulis di internet ini. Karena memang ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, mulut kita, lidah kita, perkataan kita punya kuasa, punya power. Punya kuasa, punya power yang bisa menghidupkan orang, tapi pada saat yang sama juga bisa mencekik orang, membuat orang tidak berkutik. Pasti kalau itu, saya yakin. Ketika saudara, ibu bapak yang sudah senior sekarang masih kecil, dulu, kadang-kadang ada kata-kata dari orang tua kita, kata-kata dari orang tua kita yang nyelekit, yang nembak ke hati, masih teringat sampai sekarang. Kalau dulu mungkin sakit hati, kenapa papa saya ngomong seperti itu? Mengapa mama saya bicara seperti itu? Mungkin dulu sakit hati. Tapi sekarang kan ibu bapak orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika ingat peristiwa itu ketawa aja. Oh gitu, nggak jadi soal, itu masa lalu, nggak ada pengaruhnya pada saya. Tapi bayangkan saudara-saudariku, kalau orangnya belum dimenangkan oleh Tuhan, terus mengalami luka batin, wih, dendamnya bisa panjang sekali. Dendamnya bisa panjang sekali. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, tetap merasa dendam. Ada yang seperti itu. Sampai hari ini ada yang seperti itu. Dendam pada orang yang sudah meninggal. Jadi kata-kata itu punya power, ada kuasa. Banyak contohnya. Kalau dipakai untuk yang positif, puji Tuhan. Yang negatif, waduh, amburadul. Kita masih ingat kisah Thomas Alva Edison. Ketika dia disekolahkan kelas umur 4 tahun, apa yang dikatakannya? Thomas Alva Edison ini dipanggil Tommy, nama kecilnya Tommy ini. Gurunya menulis surat kepada ibunya. Ibu, tolong Tommy dipindahkan karena dia bodoh sekali. Bayangkan, anak 4 tahun yang pada saat itu memang punya kekurangan,
dikatakan seperti itu oleh gurunya. Bayangkan kalau ibunya tidak bijaksana. Kalau ibunya tidak bijaksana, ketika anaknya itu pulang, terus kemudian nggak boleh sekolah lagi, kalau ibunya nggak bijaksana, nih guru di sekolah ngomong gini, kamu bodoh, kamu bodoh. Apa yang terjadi? Thomas Alva Edison akan benar-benar menjadi orang yang bodoh. Tapi tidak demikian. Ibunya tidak berkata apa-apa kepada si Thomas Alva Edison. Hanya berkata, kamu ini, kata guru, unik katanya. Kamu ini unik, luar biasa. Jadi mama yang akan mengajari kamu. Jadi bayangkan, kata-kata ibunya, mama yang akan mengajari kamu, kamu ini luar biasa. Dan akibatnya kita udah tahu. Ketika Thomas Alva Edison tumbuh berkembang, dia menjadi orang yang pintar dan menjadi penemu listrik yang kita nikmati juga pada malam hari ini lewat jaringan internet yang nyala. Coba kalau nggak ada listrik kan, KO, udah bubar kita ini. Jack Ma kita udah tahu juga kisahnya kan, dia dianggap bodoh. Nggak bisa masuk universitas yang terkenal, nggak bisa masuk ke mana-mana karena dianggap kurang mampu. Tapi dia hebat di bidang lain. Nggak menyerah, ada yang mendukungnya, ada yang mendorongnya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Tapi ada juga orang yang menyerah. Ada juga orang yang menyerah. Di Indonesia kalau nggak salah di Kupang, gara-gara dibully gurunya sendiri, seorang pelajar tewas gantung diri. Pemicunya hal yang sepele. Bayangkan, gara-gara dia bully. Bully kan berarti lewat kata-kata. Entah apapun kata-kata yang diucapkan oleh gurunya. Ada juga gara-gara disebut bodoh, siswa ini mencoba bunuh diri dari atas tower provider. Sama, gurunya bilang bodoh, bodoh. Akibatnya teman-teman yang lain pun bilang bodoh, bodoh, bodoh. Si anaknya, di dalam diri si anak ada cap, aduh saya bodoh. Kalau saya bodoh, diomongin oleh guru, oleh teman-teman saya bodoh, untuk apa saya hidup? Maka dia naik ke tower provider. Dan untung diketahui sehingga nggak sampai bunuh diri. Tapi ada juga remaja di Korea 17 tahun bunuh diri karena dibully oleh temannya sendiri. Dibully. Jadi kata-kata ini bisa menjadi berkat sekaligus juga menjadi kutuk. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang dikutip, yang diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya sudah sediakan ayat-ayatnya. Bapak Ibu bisa bersama-sama membaca di tempat masing-masing. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa seorang guru kita akan sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut
dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudariku, apa yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Yakobus luar biasa. Permanungannya luar biasa. Yang ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Sangat-sangat luar biasa. Dia mengamati apa yang terjadi di dalam jemaatnya. Dia mengamati apa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat itu. Dia juga mengamati apa yang terjadi di alam sekitarnya. Dia bisa melihat kuda, dia tahu tentang kapal-kapal. Itu adalah permenungannya yang kemudian dituliskan sesuai dengan kehendak ilahi. Sesuai dengan kehendak ilahi dan dia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus sendiri mengenai kuasa lidah ini. Mengenai kuasa lidah yang walaupun anggota kecil dari tubuh, dia bisa memegahkan perkara-perkara besar. Tadi ketika kita masih di awal praise and worship, itu kan kita memegahkan perkara-perkara besar. Betapa Tuhan sungguh luar biasa. Kita menyanyi dengan adanya lidah, membuat suara kita jelas. Kita bisa bicara A, B, C. Tuhan sungguh baik karena ada lidah. Coba kalau nggak ada lidah, aduh, kita nggak bisa mengeluarkan kata-kata. Jadi dari yang kecil ini bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Tapi dari yang kecil ini juga katanya bisa menjadi api. Lidah ini bisa api, bisa menjadi sumber kejahatan yang menodai tubuh kita. Jadi lidah bisa dipakai untuk banyak hal. Kalau di tempat ini Yakobus berkata bisa untuk menjinakkan binatang-binatang liar, burung-burung dan binatang-binatang mencalar dan semua binatang bisa dijinakkan. Tapi nanti saya balik lagi ke ayat 8, tak seorang pun katanya berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun mematikan. Jadi lidah yang sama, kita punya satu lidah bisa memuji Tuhan, bisa mengutuk manusia yang diciptakan serupa dengan Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita juga mendengar kata-kata. Mungkin pada masa pandemi COVID sekarang ini, ketika saudara nggak bisa kemana-mana, waduh, jangan-jangan saya sakit ya. Aduh, kapan COVID ini berlalu? Mikirin COVID aja sudah stres. Nggak mau keluar kemana-mana. Dan apa yang terjadi? Ada banyak orang yang gara-gara kata-katanya ini, unsur-unsur negatif masuk dalam dirinya. Dan memang membuat orang stres. Tapi ada juga yang berkata, COVID-19 pasti bisa diatasi, tenang aja. Sebentar lagi ada vaksin, don't worry, katanya be happy. Jadi situasi yang terjadi membuat kita berkata-kata pada diri sendiri. Kata-kata yang membangkitkan semangat, tapi juga kata-kata yang melemahkan semangat. Dari mulut yang sama, keluar sesuatu yang bisa membangkitkan, tapi pada saat yang sama juga bisa keluar sesuatu yang melemahkan.
Ada seorang dari Jepang namanya Dr. Masaru Emoto yang dia menulis suatu buku yang terkenal, The Hidden Messages in Water katanya. Tentang air ini. Dia menulis tentang air katanya. Apa yang dikatakan dalam buku itu, apa yang dilakukan oleh si Masaru Emoto ini. Ternyata katanya, air dapat menyerap dan menyimpan dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan terhadapnya. Jadi air bisa menyerap kata-kata manusia, perkataan yang positif, kata-kata yang memuji, atau suara musik yang indah, membuat kristal-kristal molekul air bisa, ya, kalau dilihat pakai mikroskop, bentuknya bagus, konfigurasinya indah. Tapi kalau air itu, kata-kata yang disampaikan ke air itu perkataan yang negatif, ucaran kebencian, suara musik yang gaduh, heavy metal, heavy rock, hingar-bingar, kristal-kristalnya bereaksi negatif. Dari penelitian air ini, pernah 2 tahun lalu saya ingat di SD Santo Aloysius, Jalan Trunojoyo. Di SD Santo Aloysius, Jalan Trunojoyo, hal ini dipraktikkan oleh anak-anak. Hal ini dipraktikkan oleh anak-anak pada pohon-pohonan, pada pohon yang ditanam, yang disiram dengan air. Jadi ada anak-anak yang diminta untuk menyiram air dan menyapa pohon, tanaman ya yang dalam pot, disapa. Selamat pagi, hari yang cerah, hari yang indah. Sementara pohon yang lain, ada yang menyapa, ada juga yang pohon yang lain, di pokoknya kata-kata negatif yang keluar. Aduh, pohon jelek aja, kenapa tumbuh sih? Dan memang ternyata apa yang terjadi? Pohon yang mendapat kata-kata bagus, indah, tumbuhnya bagus, cepat. Yang dapat kata-kata jelek, ternyata tumbuhnya lambat. Nah, ini hasil penelitian dari si orang Jepang tadi. Molekul ini adalah molekul air yang dilihat lewat mikroskop ya. Bayangkan ini. Kata-kata jelek yang diucapkan yang sebelah kiri, evil, kata-kata jelek, kata-kata jahat, membuat bentuknya seperti ini, molekul air yang bisa dilihat di mikroskop. Sementara yang sebelah kanan, lewat kata thank you, pokoknya kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, bentuknya mantap sekali. Ada juga ini, yang di bawah macam-macam. Kalau ucapannya compassion, seperti pokoknya ekspresi yang membuat air itu merasakan diperhatikan, konfigurasinya seperti ini. Thank you, kata-kata bagus, bijaksana, konfigurasinya seperti ini. Bagus kan yang di sebelah atas, tapi yang di bawah, kalau airnya diperdengarkan bunyi musik heavy metal, kata-kata I kill you, dan seterusnya, pokoknya kata-kata jelek, ternyata beda. Dan dia juga meneliti air yang didoakan secara agama, Buddha, Hindu, Shinto, Katolik, atau Kristen, ternyata bentuk molekulnya bagus-bagus katanya. Konfigurasinya bagus. Yang enggak jelek kayak di bawah. Bayangkan saudara-saudariku, manusia, kita manusia. Manusia 70% unsur air dalam tubuhnya. 70% unsur air dalam tubuhnya. Maka orang yang meninggalkan, kita lihat kalau sudah lama kan makin kempot, tinggal tulang belulang aja. Makin lama makin pokoknya jadi semakin mengkerut. Bayangkan manusia yang 70% unsur air. Kalau diucapkan kata-kata I kill you, I hate you, pokoknya yang jelek-jelek, bagaimana? Diserap tanpa sadar, bisa tersimpan dalam jangka waktu yang panjang. Ini juga yang diajarkan oleh sekarang ini kan oleh para pendidikan, oleh guru-guru. Orang tua jangan mengucapkan kata-kata negatif pada anak-anak. Pada bayi yang belum paham pun, yang belum paham kata-kata, jangan diucapkan katanya kata-kata negatif. Karena apa? Karena masuk ke dalam alam bawah sadarnya, diserap dan berdampak pada kehidupan. Bahkan di hari penghakiman nanti, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih,
kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Semua perkataan kita harus bertanggung jawab. Matius 12, 36, 37. Setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata-kata mana yang akan dibenarkan? Kata-kata mana yang akan dihukum? Saudara sudah tahu. Masih ingat? Ketika masih kecil, orang tua kita, saya masih ingat waktu masih kecil kan suka ngomongnya bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Sunda. Kalau saya ngomong ceng aja, dikit-dikit pakai kata ceng. Gitu aja, gitu wae ceng, ulah gitu, ceng. Papi saya langsung menegur, jangan ucapkan kata ceng katanya. Itu kata orang-orang yang nggak terpelajar katanya, ngomong ceng. Kalau papa saya mendengar saya bilang kata dogi berkaki 4 itu, wah pasti marah. Sejak kecil diomongkan seperti itu. Jadi kalau kata-katanya nggak benar ya ditegur, dihukum. Tapi kalau kata-katanya bagus, harus ada terus diomongkan, diingatkan. Memberi salam misalnya, saya masih ingat, saya pernah bercerita juga mungkin di Persekutuan Doa Paulus. Sejak kecil saya dididik untuk selalu memberi salam pada orang yang di rumah, pada orang tua, pada nenek saya. Salam selamat pagi. Kalau mau pergi harus pamit, pulang langsung harus berkata sesuatu. Lapor lah, semacam lapor. Itu dihargai. Kalau tidak, pasti akan ditegur oleh orang tua. Jangan seperti ayam, kurang lebih lah seperti itu. Kalau ayam kan nggak perlu pamit-pamit. Saya kadang-kadang juga waktu tinggal di Sultan Agung, kalau ada frater-frater yang nyelonong begitu aja, sementara pastor lagi sarapan pagi, para pastor sedang sarapan, belum selesai karena sambil ngobrol, lalu ada frater yang lewat karena mau kuliah, nyelonong begitu aja. Ada yang berkomentar, tuh lihat tuh kayak ayam, nggak pamit katanya. Jadi seperti itu. Dan memang terus diingatkan untuk mengucapkan salam, itu kan hal yang bagus. Lidah. Amsal 4 ayat 12. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tapi lidah curang melukai hati. Dua sisi dari lidah. Berkat dan kutuk. Pujian dan makian. Kehidupan yang satu lagi bisa melukai hati. Betul. Kalau lidah lembut kan bisa membangun. Ingat cerita tadi tentang Thomas Alva Edison? Itu kan lembut ibunya. Berkata sesuatu yang membangkitkan semangat. Kamu ini unik, kamu ini istimewa. Sampai gurumu nggak bisa ngajar. Padahal gurunya bilang anakmu bodoh. Tapi membangkitkan kehidupan. Coba kalau si Thomas Alva Edison udah dikatakan bodoh. Luka batin bisa terjadi kan? Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nanti kita balik lagi tentang hidup dan mati dikuasai lidah ini. Dan memang betul kan ya? Masih ingat ada kasus si Jering yang di Polda Bali itu? Yang sedang di pengadilan. Gara-gara lidah lewat jari-jarinya. Kena undang-undang ITE. Kalau sekarang kan jari-jari. Kata-kata yang meluncur dari WhatsApp-nya itu. Kata-kata yang meluncur dari WhatsApp. Walaupun tidak diucapkan lewat mulut, tapi ditulis, nah itu sudah menjadi menjadikan dia sebagai seorang tersangka, sekarang terdakwa yang sedang diadili. Dan banyak orang kan yang mengalami seperti itu. Orang-orang yang menghina termaksa akan memakan buahnya, kena batunya, seperti itulah. Ada dua sisi lidah. Yakobus dengan jelas dan tegas mengatakan ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan lidah yang sama kita mengetuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk.
Balik lagi ke diri kita, saudara-saudariku. Kita mengucapkan puji Tuhan. Praise and worship tadi kan semua untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, bagaimana reaksi kita? Apakah teriak? Atau seperti apa? Saya sangat ingat ketika saya masih frater di Pandu, ada yang mencuri gambar jalan salib dan Sibori. Jalan salib dan Sibori itu tempat hosti. Tempat hosti kalau prodiakon bagi komuni atau pastor bagi komuni itu namanya Sibori. Apa yang terjadi setelah misa? Ketahuan dia digebukin oleh orang yang baru pulang misa. Digebukin. Lalu dibawa ke belakang, dilihat KTP-nya, waduh orang Katolik juga. Seperti itu. Jadi ada kuasa dari kata-kata yang keluar dari lidah. Kata-kata bisa melukai, tapi pada saat yang sama juga kata-kata bisa menyembuhkan. What did yours do? Apa yang kamu lakukan hari ini? Apakah kata-kata yang kita ucapkan melukai atau menyembuhkan? Problem yang sering terjadi pada masa kini adalah marah-marah. Marah-marah. Saya nggak mau marah-marah, pastor, tapi anak saya membuat kesel. Itu yang sering kali jadi dosa kalau pas menerima pengakuan dosa. Marah-marah paling sering. Jadi kata-kata yang melukai, bukannya kata-kata yang menyembuhkan. Jadi ada kuasa dari kata-kata yang keluar dari lidah ini. Perkataan menentukan hidup kita berhasil, itu adalah berkat, atau terkutuk. Apa yang kita ucapkan lewat mulut kita menentukan hidup kita berhasil, itu menjadi berkat atau terkutuk. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya. Siapa yang mencintai hidup, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus menjaga lidahnya. Jadi lidah bukan hanya sekedar omongan kata-kata baik, tapi kemudian terekspresi dalam seluruh diri kita. Ekspresi dari lidah yang baik nampak dari diri kita dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau saudara datang ke gereja misalnya, disambut dengan bagus, selamat pagi, selamat siang, rasanya seperti apa? Aduh, saya dianggap nih, saya dianggap sebagai manusia. Tapi kalau dibautan, dicemberutin, aduh rasanya seperti apa kan? Lidah, dengan lidah kita bisa apa? Kalau kita mengucapkan kata-kata bagus, kita bisa memiliki banyak teman. Orang yang ramah, bisa banyak berteman, bisa gampang bergaul dengan siapa saja. Yang mencintai hidup dan mau yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ya harus jaga lidahnya. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kita adalah orang benar atau orang fasik? Pasti kita adalah orang benar. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan, ada yang berkata perkataan itu sama seperti doa. Perkataan itu sama seperti doa. Kebenaran, kebaikan, kesucian yang kita katakan melalui mulut akan mendatangkan berkat bagi kita. Kata-kata baik, kata-kata benar, kata-kata kesucian akan mendatangkan berkat bagi kita. Saudara dipercaya atau tidak oleh orang lain lewat kata-kata. Lewat kata-kata yang diucapkan. Apakah bisa dipertanggungjawabkankah atau tidak kata-kata yang diucapkan itu? Sebaliknya, kenajisan, kejorokan, kekhawatiran, dan kesalahan yang kita ucapkan akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan. Perkataan sama seperti doa.
Ketika orang tua marah kepada anak, bodoh kamu. Itu kan menjadi kata-kata kutuk. Karena bisa diingat bodoh, bodoh, bodoh. Saya masih ingat ada seorang pastor yang bercerita dalam satu retret. Bercerita. Dia luka batin sama mamanya. Apa yang terjadi? Ketika kecil, mungkin umur 6-7 tahun. Karena di rumahnya tidak ada pembantu, dia mengepel. Si anak itu sedang mengepel. Teman saya sedang mengepel lantai. Ngepelnya mundur. Nah, ketika ngepel mundur, dia tidak menyadari ibunya yang kebetulan kuku jempol kakinya luka, kukunya itu terlepas. Karena apa nggak tahu, lupa ceritanya. Sehingga kan ketika kesentuh sedikit aja sakit sekali. Nah, si anak ini ngepel mundur, dia nabrak kaki ibunya. Apa yang terlontar dari mulut ibunya? Dasar anak sial, katanya. Waduh, bayangkan umur masih 5 atau sampai 7 tahun, kata-kata itu teringat terus. Kata-kata dasar anak sial udah menjadi kata kutuk. Saya anak sial, saya anak sial, saya anak sial. Akibatnya apa terusnya? Jadi luka batin. Gak tersembuhkan, luka batin. Ketika ingat peristiwa itu dia kesel sama ibunya. Sampai ketika dia dalam retret, dia bersharing, lalu mendapat pencerahan dari rekan yang lain. Kita kan nggak tahu, katanya. Kita nggak tahu situasi ibumu waktu itu seperti apa. Udahlah, jangan diingat-ingat lagi. Pada saat itu jangan-jangan ibumu sendiri sedang mengalami kesakitan kah? Sehingga terlontar begitu aja. Jadi bisa teringat kata-kata yang jelek membuat orang kan, aduh rasanya gimana lah. Pasti saya duga banyak di antara kita yang pernah mengalami kata-kata jelek dari orang tua kita, dari orang yang lebih senior dari kita. Dan kadang-kadang kita masih ingat peristiwanya, detil peristiwanya. Seperti apa. Kalau sudah dilupakan, hanya menjadi cerita pengalaman, puji Tuhan. Lidah memang kecil, seperti kata Yakobus. Tapi pengaruhnya luar biasa besar. Tapi bisa juga menjadi racun yang mematikan lewat gosip, lewat fitnah yang disebarkan. Itu kan racun mematikan. Ibu Bapak pernah nonton film Tilik yang terkenal di awal masa pandemi, film Tilik. Kisah tentang ibu Tejo yang suka gonjang-ganjing, gosip sana, gosip sini, sampai terkenal di antara ibu-ibu. Luar biasa Ibu Tejo itu. Ya, seperti itulah. Kata-katanya bisa menjadi racun yang mematikan ketika digosok makin sip, disebarkan kemana-mana. Aduh, padahal peristiwanya nggak seperti itu, kejadiannya seperti itu, nggak seperti itu, tapi bisa ramai. Kalau pastor biasanya paling sering digosipkan. Ketemu sama adiknya, makan bareng dengan kakaknya yang perempuan misalnya, atau adik perempuan, makan di luar, diajak makan di luar, begitu ada umat yang ngelihat, aduh ini dia pastor pacaran, terus di foto. Nah, kalau di foto nyebar kemana-mana. Saya masih ingat juga ada seorang pastor yang sedang jalan kemana dengan umat, dengan ibu-ibu, ada yang motret, dan motretnya disebarkan di salah satu paroki yang ada di kota Bandung ini. Woi, nama pastor itu menjadi terkenal di mana-mana. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Hanya kebetulan lagi jalan. Kalau pastornya muda gampang digosipkan. Tapi kalau pastornya udah senior, nggak akan. Pastor Bogart teman saya di Laurentius misalnya, kadang-kadang cukup
mungkin sebulan sekali minum kopi di PVC dengan umat ibu-ibu. Nggak ada yang ngegosipin tuh. Sama sekali nggak ada yang ngegosipin. Tapi kalau pastor muda, wah, dahsyat pokoknya. Jadi lidah bisa jadi api. Perkataan yang tajam, lidah yang kecil ini bisa perkataannya tajam, membuat sakit hati dan terluka. Siapapun bisa membuat orang lain sakit hati dan terluka. Saya masih ingat waktu saya bertugas di Keuskupan Agung Medan, di salah satu paroki, di paroki Pasar Merah, Medan, ada seorang umat yang datang misa, dan saking ngantuknya dia tertidur. Dia tertidur ketika pastornya homili, dia masih tertidur. Apa yang dilakukan oleh pastor itu? Dia tunjuk, dia marah. Itu siapa? Bapak siapa yang tidur? Kalau mau tidur, di rumah aja. Apa yang terjadi kemudian? Bapak itu kaget, diteriakin seperti itu, bangun, dan langsung pulang. Langsung pulang. Sejak saat itu, tidak pernah ke gereja lagi. Sejak saat itu, tidak pernah ke gereja lagi. Perkataan yang tajam membuat sakit hati dan terluka. Perkataan yang melemahkan membuat orang yang sedang jatuh atau gagal tidak berani untuk bangkit kembali. Perkataan yang tidak pada tempatnya bisa memicu permusuhan, bahkan pertengkaran. Betul sekali. Your words change your world, katanya. Kata-katamu ini bisa merubah dunia. Apakah menjadi dunia yang menyenangkan, ataukah dunia yang tidak menyenangkan? Ini ada gambar menarik ini. Ikan pun akan terhindar dari masalah jika ia mampu menjaga mulutnya. Ketika dipancing, nah jaga mulut. Jangan tergoda. Begitu tergoda, kena deh. Jadi lidah ini ada satu persoalan eksistensial. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Kata-kata itu bisa membuat orang hidup, bisa membuat orang mati. Kita masih ingat kisah Bileam, bilangan 22-24. Raja Moab yang melihat bangsa Israel menang. Luar biasa, menang, hebat. Takut dia, Raja Moab takut. Dia panggil Bileam supaya mengutuk bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Bileam ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berkata, jangan mengutuk bangsa Israel. Lihat berarti apa? Kata-kata bisa menjadi kutuk. Tuhan melarang Bileam mengutuk bangsa Israel. Tapi malah memberkati bangsa Israel. Walaupun ditawari macam-macam, di segala macam hadiah, katakanlah apapun yang kamu minta, Raja Moab berkata, akan diberikan padamu. Bileam berkata, saya ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Oke leh, katanya, kamu nggak mengutuk bangsa Israel, tapi jangan mengucapkan kata-kata berkat bagi bangsa Israel. Bileam berkata, saya ikut kata Tuhan untuk memberkati. Jadi memang kata-kata bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutuk. Kalau kita masih ingat juga, ketika bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, mau masuk Kanaan. Musa, Harun, dan lain-lain para pimpinan bangsa Israel mengirim para pengintai yang mau masuk ke Kanaan itu. Dikirim 12 orang. 10 orang kata-katanya negatif semua. Aduh, orangnya kuat-kuat di sana. Ada badannya gede-gede bagaikan raksasa. Kita pasti kalah. Tapi ada 2 orang yang berkata yang positif. Yosua dan Khaled. Berkata yang positif. Wah, itu tanah di Kanaan itu berlimpah susu, anggur, dan madu. Pokoknya kalau kita pasti menanglah, bisa menguasainya. Tapi bangsa Israel banyak yang mendengar apa yang dikatakan oleh 10 orang itu. Dan akibatnya mereka protes, marah pada Musa, marah pada Tuhan.
Untuk apa kami keluar dari Mesir, katanya. Kalau kami mati, Tuhan kesal, Tuhan marah. Maka apa yang terjadi? Mereka nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa masuk adalah orang-orang yang percaya dan yakin pasti menang. Kata-kata bisa membangkitkan, bisa menghidupkan, tapi bisa juga menjadi kutuk. Karena memang terus kemudian mayoritas bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu tidak bisa masuk ke tanah terjanji. Karena Tuhan marah. Berkat atau kutuk, hidup atau mati. Amsal 12:18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi ada orang bijak, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 18:20-21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibitnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kemudian pujian dan kemuliaan pada Tuhan itu kita nampakkan dalam kehidupan sehari-hari yang baik. Lidah kita memuji dan memuliakan Tuhan. Lidah kita berkata, Yesus adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita mendapatkan kehidupan. Tapi kalau menghujat Roh Kudus, katanya kan, mengutuki Tuhan, hati-hati. Harus segera bertobat. Karena kalau enggak, kamu akan memakan buahnya. Matius 12:37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita akan dibenarkan oleh Tuhan melalui perkataan-perkataan yang telah kita ucapkan, yang nampak dalam perbuatan jelas. Bila seseorang mau menginginkan hari-hari yang baik dalam kehidupannya, haruslah memperhatikan dengan baik perkataan yang diucapkannya. Yang mau mencintai hidup seperti yang saya katakan tadi, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Menyadari pengaruh perkataan terhadap kehidupan kita, maka pastikanlah perkataan lidah kita benar-benar satu kata-kata positif, konstruktif atau membangun, bukan perkataan negatif yang menghancurkan, destruktif atau menghancurkan. Sehingga Efesus 4 ayat 29 Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, gosip-gosip, cerita-cerita yang nggak benar, cerita porno, cerita apalah, itu kan bisa menghancurkan, bukan membangun. Bisa menjerumuskan orang, ngajakin orang nggak benar. Saudara-saudariku yang terkasih, lidah memang tidak bertulang. Nah, ada lagunya kan, tahun 80-an ini, dipopulerkan oleh Bob Tutupoli, Bu Riri Marantika, memang lidah tak bertulang, katanya kan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang senior masih ingat lagu ini. Tak berbekas kata-kata, jangan sampai katanya, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Dasar lidah nggak bertulang. So what gitu, kalau lidah nggak bertulang kan bahaya nih lidah ini. Lidah ini bisa menghancurkan. Lidah ini bisa menghancurkan. Maka kontrol lidah kamu, katanya. Control your tongue. Pikir dulu sebelum berkata sesuatu. Karena apa? Begitu kata-kata diucapkan, ditembakkan, nggak bisa kita tarik kembali. Memang lidah tak bertulang, kita bisa aja, aduh hilap ngomongnya, hilap, nggak sengaja, lagi marah. Tapi yang sudah dilontarkan ini berbekas pada orang yang mendengarnya. Kalau hilap pun janganlah, katanya, jangan marah-marah, udah.
karena bisa berbekas. Begitu ditembakkan, begitu dikeluarkan, pang, nggak bisa ditarik lagi, ibu bapak, saudara-saudariku, nggak bisa. Apalagi udah nembus ke batin, tertembak hatinya, luka hatinya, bisa terjadi pertempuran. Sebelum kamu bicara, pikir katanya, think before you speak. Think, pikir. Apa itu pikir? T-H-I-N-K. T. Pikir dulu. Is it true? Apakah itu benar? Apakah kata-kata yang saya mau ucapkan ini benar? Kalau nggak benar, jangan diucapkan. H. Is it helpful? Apakah kata-kata yang saya ucapkan ini menolong atau menghancurkan? Memang kata-katanya benar, tapi nggak usah diucapkan lah. Nggak akan menolong. Misalnya. Jadi kita pikirkan dulu, apakah ini membuat orang membangun sesuatu? Orang sakit misalnya, Pastor Bogart kan lagi sakit nih, saraf kejepit teman saya. Perkataan para yang datang, aduh Pastor, kenapa Pastor? Apa yang terjadi Pastor? Rasanya gimana Pastor? Udah, Pastor, kedatang aja ke sini, ke dokter ini, ke dokter ini, ke dokter itu. Pusing dia. Bukannya menolong kata-kata dari para pengunjung itu, tapi membuat semakin stres. I. Is it inspiring? Apakah memberi inspirasi kata-kata kita? Kata-kata yang kita ucapkan memberi inspirasi, yang memberikan peneguhan, memberi inspirasi, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. N. Apakah penting diucapkan? Is it necessary? Haruskah diucapkan? Kalau enggak, janganlah, udah. Kita tahu ada peristiwa yang benar, tapi enggak semua orang perlu tahu. K. Is it kind? Apakah kata-katanya manis terdengar? Enak enggak? Pikirin dulu sebelum ngomong, karena begitu ditembakkan, enggak bisa balik lagi. Maka jagalah, kendalikanlah, jinakanlah lidah. Jaga, kendalikan, jinakan lidah. Jaga. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, kata pemazmur. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jaga. Itu yang diharuskan. Jaga. Mengapa harus dijaga? Ingat efek negatif dari lidah. Terutama ini, efek negatif dari lidah. Ingat tadi, think tadi, T-H-I-N-K. Ingat, sebelum ngomong, ingat itu. Kalau semuanya oke, bisa menolong, memberi inspirasi, membantu, kata-katanya enak terdengar, bagus, ucapkan, nyatakan. Jadi kata-kata harus dijaga. Efesus 4:29 yang tadi juga saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jadi kata-kata untuk membangun, memberi inspirasi, membangun, menolong orang lain. Di mana perlu. Paulus saja berkata, di mana perlu. Kalau nggak perlu ngomong ya udah, nggak usah. Jadi pakai kata-kata kita yang benar. Jagalah, kendalikanlah lidah kita. Artinya apa? Tahan. Kita harus bisa mempunyai kemampuan untuk menahan diri. Amsal 4:24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalit. Dolak-dalik dari padamu. Dolak-dalik teh, pintat-pintut, nggak bisa dipegang, nggak bisa dipercaya. Ngomong doang. Buanglah mulutmu serong daripadamu. Jangan mulut kita ini jangan miring kanan, miring kiri. Tapi benar-benar ucapkan yang benar. Tahan diri, buang yang nggak benar. Jangan ada perkataan kotor, buang itu semua. Tahan, tahan, tahan. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau sembrono yang tidak pantas, sebaliknya tingkirkan itu, tapi pakai jadikan mulut kita ucapan syukur.
Dan yang penting adalah latih diri, bicara hal-hal yang mendidik. Katakan pada diri sendiri, saya akan memuji Tuhan lewat kata-kata saya yang mendukung orang lain, lewat kata-kata saya yang menghibur orang lain. Kolose 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Segala perkataan mulutmu adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Harus jelas. Jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Itu semua harus dilatih, dibiasakan sejak kecil. Tapi bagaimana pastor, saya udah tua, udah susah menahan diri. Setiap pagi, setiap hari berkata pada diri sendiri, hari ini saya tidak akan marah. Hari ini saya mengucapkan kata-kata yang baik. Hari ini saya mengucapkan kata-kata yang baik. Setiap hari. Mudah-mudahan terus kemudian berubah. Kita harus jaga perkataan kita. Jangan kata-kata yang korup, kata-kata yang nggak benar, yang keluar dari mulut. Lewatkan itu. Karena kata-kata kita bagikan ini. Mulutmu harimaumu katanya kan. Memang susah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Sulit sebenarnya. Berkata-kata baik terus. Apalagi kalau kita udah biasa marah-marah pada anak, pada cucu. Aduh. Apalagi kalau kita udah biasa komentator, jadi komentator ngomentarin apapun juga. Apalagi kalau udah biasa bergosip, susah. Nggak bisa mengendalikan mulut. Apalagi kalau orang udah latah. Sulit mengendalikan mulut, tapi bisa sebenarnya. Pasti bisa. Memang Yakobus berkata ini, tak seorang pun berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Tak seorang pun punya kuasa. Karena hanya dengan kemampuan manusia memang nggak ada kuasa untuk itu. Jangan jadikan alasan, tapi jangan jadikan alasan untuk tidak berubah kata-kata Yakobus ini. Karena buas kata-kata itu, tak terkuasai katanya, penuh racun. Aduh, Yakobus aja berkata gitu, ya udahlah. Jangan jadi alasan. Jangan jadi alasan untuk tidak berubah. Yang penting adalah kendalikan hati kita. Sebab dari dalam hati muncul segala macam hal. Matius 15:18, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jaga hati, kendalikan hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang keluar dari mulut kita adalah cerminan dari hati. Jaga hati kita, kendalikan hati kita. Hati kita bersih, akan keluar hal-hal yang baik, hal-hal yang indah dari lidah yang kita ucapkan. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang lebih baik dan sangat baik, serta hati yang lembut, lebih lembut dan sangat lembut. Itu harus ada. Kata-kata kita juga harus berkata sebersih, sebaik, dan selembut hatinya. Santo Franciscus de Sales pernah menulis ini. Para dokter mengetahui kesehatan dan penyakit manusia hanya dengan melihat lidahnya. Julurkan lidah katanya. Bisa kelihatan apa penyakitnya. Itu kata Santo Franciscus de Sales. Dan kata-kata kita adalah petunjuk yang sebenarnya mengenai keadaan jiwa kita. Kalau kita suka sumpah, serapah, caci maki, jiwa kita pasti ada sesuatu. Ada problem. Hati, sekali lagi jaga hati. Matius 12:34-35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jaga sekali lagi hati. Paralelnya ada di Lukas 6 ayat 45, sama juga. Jaga hati. Karenanya saudara-saudariku, jaga lidah itu sulit, tapi kita harus mohon kepada Tuhan. Biarkan Allah mengambil kendali penuh atas kehidupan dan lidah kita. Hanya Dia, hanya Allah yang bisa membantu untuk menjinakkan lidah. Biarkanlah Allah sendiri yang mendampingi, membimbing kita. Yang penting kita mau berubah. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon kekuatan dari Roh Kudus. Sehingga kata-kata yang kita ucapkan
luar biasa bagus. Bersihkan hati kita yang mengotori diri. Mungkin ada dosa, bersihkan itu semua. Luka batin yang membuat kita menjadi orang yang pemarah, kasar, pendiam, penyendiri. Pokoknya yang keluar, yang terekspresi tidak baik, luka batin, akar pahit, hapuskan itu. Bisa juga memang roh-roh jahat yang menguasai kita. Bersihkan hati kita, jaga hati kita. Biarlah hati yang bersih ini dipenuhi dengan firman Tuhan. Hati yang bersih dipenuhi dengan firman Tuhan. Ingat Roma 10 ayat 8 berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Perkataan yang kita ucapkan harus seperti Allah yang sudah dekat lewat firman-Nya. Mulut Allah punya kuasa, punya otoritas. Dengan kata-katanya, dunia ini diciptakan, dunia ini terjadi. Dengan kata-kata Yesus, Yesus menyembuhkan, sembuh. Dalam nama Yesus, kita pun mendengar para penginjil atau mereka yang suka mendoakan orang, dalam nama Yesus lewat kata-kata, sembuh. Artinya apa? Ada otoritas. Kata-kata positif yang didasari oleh Tuhan sendiri yang harus kita ucapkan. Sehingga kemudian karena firman Tuhan dekat, kata-kata kita punya kuasa. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mulut kita. Kalau mulut kita udah penuh dengan puji-pujian, kata-kata yang kita ucapkan pasti menjadi berkat. Banyak orang butuh peneguhan, terutama dalam situasi sulit. Kita katakan, kata-kata peneguhan. Benar, katakan benar. Salah, katakan salah. Tetap dengan lembut. Penuhi diri kita dengan firman Tuhan, supaya kata yang diucapkan terus-menerus menjadi berkat bagi sesama. Hati yang baik menyuarakan kebaikan dan menyejukkan serta membawa keselamatan. Slide terakhir, mari ucapkan yang baik selalu. Mari ucapkan yang baik selalu. Amsal berkata, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara-saudariku, jadikanlah mulut kita, lidah kita berkat bagi saudara-saudari yang lain, bagi teman-teman yang lain, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu kita, jadikan berkat. Jangan jadi kutuk. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. God bless. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan kita malam hari ini secara online, saya mau ajak Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk kita menyatukan hati kita untuk berdoa persembahan malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami, yang begitu memberikan rema dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur untuk kehadiran anak-Mu Romo Hendra yang sudah menjadi pewarta firman-Mu malam hari ini. Kami mau berdoa buat kesehatannya, buat pelayanannya, buat karya-karya yang sudah menanti di depannya dia Bapa. Kami percaya penyertaan tangan-Mu yang sempurna akan terus menuntun urapan-Mu yang sungguh dahsyat juga terus mengalir dalam setiap pelayanan-pelayanan yang sudah menanti anak-Mu ini. Terima kasih banyak ya Bapak, dan kami juga mau berdoa untuk persembahan kami malam hari ini Bapak. Bapak, di masa pandemi ini Bapak, kami mau tetap rendahkan hati kami mau belajar dari seorang janda miskin yang hanya memberikan 2 peser saja, tetapi Engkau, Putramu Yesus Kristus menyatakan, persembahan itulah persembahan yang sungguh besar, sungguh menyenangkan hatinya. Dan kami juga melalui persembahan malam hari ini, kami mau melepaskan kecintaan kami akan uang. Kami lebih cinta Engkau daripada uang kami Bapa, karena Engkaulah sumber berkat kami. Dan berkat kami tidak hanya materi Bapa, tetapi berkat rohani kami juga. Itu lebih baik, lebih penting Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya Engkau tidak melihat seberapa besar Engkau memberi malam hari ini. Kami memberi malam hari ini Bapa, tapi Engkau melihat hati, Engkau melihat isi hati kami, Engkau melihat kerinduan hati kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, mari kita juga tetap memberikan persembahan hati kita lewat puji-pujian malam hari ini.
Kita nyatakan jikalau tanpa Tuhan kita tidak akan sanggup melewati kehidupan ini. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Angkat imanmu, nyatakan di hadapannya. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku percaya, selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Terimalah kuasanya malam hari ini. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu
Mari kita berikan tepuk tangan kita di dalam rumah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita akan segera menutup persekutuan doa malam hari ini. Kembali saya ajak kita mau buka hati kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih buat semua yang sudah Bapak berikan dalam kehidupan kita. Dan buat semua yang sudah Bapak sediakan untuk hari-hari ke depan kita semua nanti. Dia sudah sediakan yang terbaik. Amin. Baik, kita mau angkat suara kita mau angkat iman kita mau ucapkan syukur. Bapa, ini syukur kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik buat kami. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Oh, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Kami bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami mengundang Romo Hendra untuk menutup persekutuan doa malam hari ini dalam doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujian, hormat, syukur, sembah kami aturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, karena Engkau senantiasa memperhatikan kami semua. Kami bersyukur kepadamu untuk persekutuan doa pada malam hari ini, di mana kami boleh sehati sejiwa, memuji, memuliakan, dan menyembah Engkau, dan sekaligus juga kami mendengarkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing, agar lidah kami, mulut kami, perkataan kami, senantiasa mengeluarkan kata-kata indah sesuai dengan kehendak-Mu, kata-kata pujian yang membangun, kata-kata berkat yang memberikan peneguhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang kami layani, keluarga-keluarga kami, komunitas kami. Jadikan kami semua ya Tuhan seperti Engkau sendiri, seperti Putra-Mu Yesus Kristus yang terus-menerus memberikan berkat kepada siapapun juga, terlebih-lebih kepada yang membutuhkan. Jauhkan dari kami semua ya Tuhan segala hal yang tidak benar, sehingga tidak pernah terucap dari mulut kami hal-hal yang tidak benar, tidak baik,
sumpah kutuk, sumpah serapah, dan lain sebagainya, kiranya tidak pernah keluar dari mulut kami. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, agar yang keluar dari mulut kami hanyalah semata-mata semua yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami mohon kepadamu senantiasa kesehatan yang baik, agar kami boleh hidup baik di masa sukar ini, di masa pandemi ini, dan kami mohon kepadamu juga agar masa pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kami boleh beraktivitas seperti sedia kala, tanpa kekhawatiran, tanpa ketakutan akan terkena penyakit, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau pada malam hari ini memberikan kepada kami istirahat yang baik, tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami besok untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui aktivitas kami masing-masing. Rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Shalom. Shalom. Bye-bye. Terima kasih Pastor. Tuhan berkati.